itu bisa diperuntukkan untuk mobil-mobil yang kompresinya tinggi meskipun dia bukan turbo maupun bukan direct injeksi. Seperti itu. Oli yang ada di sekeliling piston kemudian yang ada di silinder itu tadi, itu kan dia kan potensi terbakar ya. Ini pun di sini untuk oli ini dia sudah memiliki ini Pak Taufik, APSP, ketahanan panasnya lebih tinggi. Assalamualaikum Mas Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat AVedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Herdi. Ya. Ini lagi ngapain nih? Ini biasa servis rutin. Servis rutin. Kemudian ada tune up ya. Kemudian ada penggantian oli mesin. Nah ini kita cek di sini. Ya. Oli mesinnya sudah warna coklat kehitaman Pak Taufik. Oke. Jadi memang untuk mobil ini sudah waktunya untuk dilakukan penggantian oli mesin. Oke. Seperti itu. Nah sebelum kita mengganti oli mesin perlu kita sampaikan. Di depan kita ini adalah Nissan Serena C26. Oke, ini C26 berarti terbaru untuk teknologinya juga kali Mas ya? Iya betul. Seperti apa mesinnya Mas? Kalau untuk mesinnya sendiri dia sudah menggunakan MR20DD ya. Oke. Jadi dia direct injeksi. Direct injeksi? Nah, direct injeksi itu maksudnya adalah injeksi tersebut disemprotkan bukan di manifoldnya atau di area sebelum valve-nya, tapi benar-benar ada di ruang bakar. Jadi langsung mirip kayak diesel. Diesel di atas berarti? Mirip, ya betul di atas. Jadi dia komponen injektornya itu ada di dalam ruang bakar. Ujungnya itu ada di dalam ruang bakar. Nah penyemprotannya adalah ketika dia mendekati tema tentunya. Tapi dia memanfaatkan turbulensi Pak Taufik. Sama seperti mobil-mobil diesel, karena dia menggunakan direct injeksi juga, dia sistem ini pengkabutannya dia menggunakan sistem turbulensi seperti itu. Meskipun di injektornya sendiri dia sudah bisa mengkabutkan berdasarkan di sini ada regulator pengatur tekanan. Oke. Nah, apa Mas yang didapatkan dengan teknologi terbaru dibanding yang lama sebelum direct injection? Tentunya efisiensi bahan bakar. Terus yang kedua adalah dia power yang didapat ya, itu dia lebih secara torsi lebih besar sebenarnya. Tapi dia kan mengadopsi transmisi CVT, sehingga torsi tersebut nggak begitu terasa di mobil ini. Mungkin kalau mobilnya dia manual. Dia akan lebih terasa. Seperti itu. Nah dan efisiensi bahan bakar juga di samping itu ya Pak Taufik ya. Nah ini akan kita ganti oli mesinnya Pak Taufik dengan satu merkan dari oli PTT Lubricants. Wih, ya. Mantap. Ya mobil ini dia kan dikarenakan direct injeksi ya, dia memerlukan kalau direct injeksi itu sifatnya adalah kompresi tinggi. Karena dia membutuhkan turbulensi, kemudian dia juga untuk ininya kompresinya harus tinggi. Kemudian efek dari kompresi harus tinggi itu adalah dia harus menggunakan oli yang pelumasnya itu dia tentunya encer supaya mampu menjangkau, karena kan kalau kompresi tinggi pasti rapat. Dia membutuhkan piston antara piston dengan silindernya itu jauh lebih rapat. Kemudian dia punya katup susunannya itu juga lebih rapat. Efeknya adalah dia memerlukan oli yang sifatnya itu adalah lebih cair, lebih encer. Maka untuk itu diperlukan oli yang SAE-nya itu rendah. Jadi di sini SAE-nya itu dia 020. 020 ya. 0W20. Nah, kalau untuk ininya sendiri secara sintetisnya sendiri dia sudah full sintetis. Kalau di sini dituliskan performa super sintetis. Nah, ada yang unik dari PTT Lubricants ini kalau kita baca-baca ya di internet, memang mobil atau pabrikan PTT ini dia lebih fokus kepada mobil-mobil yang khusus ya untuk oli ini ya. Untuk oli ini dikhususkan untuk mobil-mobil yang memang dia performanya atau kinerjanya itu memang dikompresi tinggi dan juga panas. Seperti itu. Jadi seperti mobil-mobil yang sudah menggunakan turbo. Itu mobil-mobil bensin ya, karena di sini dia dituliskan for gasolin ya, untuk mesin yang bensin. Nah, dia dikhususkan untuk seperti yang mobil ada turbonya. Kalau di mobil bensin itu ada beberapa unit ya, seperti Nissan Magnet itu sudah menggunakan turbo. Kemudian ada Honda itu Civic ya, dia juga menggunakan turbo. Nah ini untuk mobil ini kan dia kan turbo itu kan dia panas ya, karena memang dia udara yang dimasukkan itu juga lebih tinggi. Kemudian dia kompresinya lebih padat, termasuk dengan mobil-mobil ini Pak, yang direct injeksi. Direct injeksi ini pun juga sama, ketika dia proses penyemprotan bakarnya itu ada di ruang bakar, itu tentu membutuhkan kompresi yang tinggi. Kompresi yang tinggi itu perlu
spare part yang rapat. Efek dari spare part rapat ini adalah dia panas tentunya. Mesin itu menjadi panas. Makanya untuk mobil-mobil ini diperlukan oli yang mumpuni. Nah, di sini ada tulisan Smart Molecule. Oke. Smart Molecule ini dia diperuntukkan adalah fungsinya adalah untuk mencegah adanya LSPI, Pak. Low Speed Pre-Ignition. Jadi itu sebenarnya sih bahasa gaulnya dari knocking. Intinya sih knocking. Keren dong, Mas. Iya. Ada oli yang mampu membantu untuk knocking. Betul, membantu untuk proses knocking. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah knocking ada urut-urutannya sih. Jadi kalau kita jelaskan secara teori, itu sebenarnya adalah knocking itu dikarenakan di ruang bakarnya itu terjadi karbon yang tinggi. Ketika karbonnya itu tinggi, maka secara tidak langsung bahan bakar belum terbakar, udah terbakar duluan. Maksudnya gini, busi bahan bakar terbakar itu kan idealnya pada waktu busi memercikan bunga api. Ya, nah, dikarenakan dia ini kompresinya tinggi, kemudian panas, beberapa bahan bakar belum waktunya dipercikan bunga api, dia sudah terbakar duluan. Nah, penyebab terbakar duluan itu adalah diantaranya adalah karena adanya karbon di dalam ruang bakar. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas tentang beralihnya penggunaan pertama ke pertalite, di sana kan ada dinamakan bahwasanya ini Pak Taufik ya, bahan bakar tersebut terbakar lebih dulu seperti itu atau knocking. Nah, di sini oli itu juga menyumbang karbon, Pak. Karbon di ruang bakar. Selain oli tersebut dia memang terkontaminasi oleh gas buang atau sisa pembakaran yang ada di dalam ruang bakar itu kan dia kan juga dibersihkan piston, dinding piston itu pun juga dibersihkan oleh oli ini. Tadi ya? Otomatis dia karbon yang ada di ruang bakar itu juga mengkontaminasi oli. Tapi oli juga bisa mengkontaminasi sisi ruang bakar. Karena memang dia kondisinya adalah menempel di silinder. Jadi ketika oli naik berada di titik mati atas, maka oli tersebut kan terbawa oleh ring oli. Ring oli yang naik ke atas. Sedikit banyaknya di sana pasti akan ada sisa oli yang akan menempel di silindernya. Karena kalau nanti silinder nggak terlindungi oleh oli, maka silinder bisa macet. Seperti piston bisa memuai, silindernya juga memuai. Jadi kalau silinder itu memuainya ke dalam, Pak. Kalau piston memuainya kan keluar. Akhirnya dia bisa macet kalau misalnya nggak ada oli di sana. Tapi beberapa oli itu kan pasti kan ada yang meninggal, tersisa di situ kan. Nah, oli yang tersisa di situ dia akan ikut terbakar secara nggak langsung. Karena dia akan posisinya akan berada di atas piston, terdorong oleh ring piston. Kemudian dia sedikit banyaknya akan ikut juga terbakar dan itu akan menghasilkan karbon. Makanya oli ada yang menyusut kapasitasnya. Karena apa? Selain dari pernafasan oli, yang kita tahu di sini ada saluran pernafasan, Pak. Nah, ini kan di sini ada rocker cover ya. Rocker cover ini kan masuk ke area-area manifold. Ini ada selang-selangnya, ini ada selang. Itu yang bisa masuk ke dalam manifold itu juga menghasilkan penguapan oli, tapi di sisi yang lain juga terjadinya sistem pembakaran di ruang bakar itu pun juga akan menyusutkan oli. Nah, berbicara masalah oli yang ada di sekeliling piston, kemudian yang ada di silinder itu tadi, itu kan dia kan potensi terbakar ya. Ini pun di sini untuk oli ini dia sudah memiliki ini Pak Taufik, api SP. Api SP itu dia lebih tahan terhadap panas, jadi semakin tinggi. Kita pernah membahas ya tentang ada SL, SN, kemudian ini SP untuk oli terbaru. Nah, itu dia untuk ketahanan panasnya lebih tinggi. Dikarenakan dia ini sejalan dengan Smart Molecule-nya, dia tidak ikut menyumbangkan knocking tersebut. Jadi itu secara nggak langsungnya. Karena apa? Karena si olinya ini memang dia encer dan juga tahan terhadap panas. Karena memang diperuntukkan untuk mesin-mesin direct injection dan juga turbo. Seperti itu. Nah, kalau kita membaca di sini ada GF6A. Iya, GF6A ya. Ya betul, GF6A itu kalau kita lihat ini adalah sebenarnya standar dari regulasi dunia mungkin ya. Dia standar untuk fuel economy. Jadi untuk efisiensi penggunaan bahan bakar. Di sisi yang lain adalah dia standar untuk gas buangnya, ramah lingkungannya. Kayak gitu. Karena kan tadi kan mengingat oli tersebut ada di silinder dan juga di piston, secara nggak langsung sedikit banyak dia akan ikut terbakar dan menguap. Itu pun akan berimbas pada gas buang tentunya. Nah, dengan kondisi oli yang dia tahan terhadap panas, maka dia akan tahan terhadap api juga.
Akhirnya dia nggak ikut terbakar dan dia lebih efisiensi terhadap gas buangnya. Akhirnya karbonnya pun juga turun seperti itu Pak Taufik. Nah, ini akan kita coba masukkan ke dalam ini nanti, ke dalam. Kalian ganti oli langsung ya berarti ya? Ganti oli langsung. Oke. Ini Pak Taufik, mungkin Pak Taufik bisa translate ini Pak. Aduh, mohon maaf di bawah ada ini bahasa Inggris tapi. Iya, ya, intinya kayak gitu. Ya, Mas Ardi, ini kan tadi disebutkan untuk teknologi-teknologi baru ya, yang direct injection. Ya betul. Tapi kan mobil sekarang juga sudah memiliki kompresi yang tinggi. Ya, betul. Ada yang 12, berapa ya, 12. Ya. Nah, apakah ini juga boleh dikonsumsi mobil-mobil seperti itu? Tanpa Tentu boleh. Gas tanpa direct injection? Tentu boleh. Oh, tentu bisa. Jadi ketika mobil-mobil sekarang itu kan kebanyakan ya, kalau Pak Taufik mungkin pernah ngisi bensin, kemudian di sisi belakang mobil itu menggunakan oktan tertulis, oktan number 92. Nah, itu mobil-mobil tersebut adalah sebenarnya LCGC sekarang itu sudah mengadopsi kompresi yang tinggi. Benar. Itu bisa diperuntukkan untuk mobil-mobil yang kompresinya tinggi meskipun dia bukan turbo maupun bukan direct injection. Seperti itu. Hanya saja karena dikhususkan untuk saat ini kita hadapi itu adalah direct injeksi, maka kita akan mencoba untuk oli PTT Rubicon ini seperti itu. Kalau di Nissan sendiri Mas, mobil yang sudah wajib menggunakan Pertamax atau kompresi tinggi itu apa aja nih Mas? Ya, rata-rata semua sudah menggunakan Pertamax sebenarnya. Kalau untuk yang mobil yang kita punya, Pak Taufik, Serena C24 itu, memang dia masih mengadopsi standar Euro 2. Jadi Euro 2 itu dia untuk oksigen sensornya itu hanya 1, sementara kompresinya juga nggak begitu tinggi, itu masih bisa pakai Pertalite. Tapi dia kan produksi awalnya kan 2004 sampai 2012. Benar. Nah, saya masih mengadopsi sistem yang lama. Seperti itu. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang udah 2008 2010 ke atas, khususnya Nissan ya itu udah menggunakan Pertamax seharusnya. Seperti itu. Berarti menggunakan oli ini juga sudah bisa dipakai di kendaraan masing-masing. Betul. Khususnya kalau untuk yang Serena ini dia direct injeksi, wajib sekali dia menggunakan oli yang 020 karena dia ngejar keencerannya, full sintetisnya dia menggunakan yang 020 seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita coba ganti. Pak Yanto. Ya Pak Taufik. Kita ngapain ini? Apa yang harus kita lakukan untuk proses selanjutnya yang dilanjutkan oleh Mas Ardi tadi, yang disampaikan oleh Mas Ardi? Untuk selanjutnya kita mau ganti oli Pak. Ganti oli ya? Iya. Oke, baik. Ya kita persiapkan untuk kuncinya dulu Pak. Ya. Untuk baut tap. Untuk Nissan rata-rata pakai ukuran 14. Ya. Dan untuk kunci filter olinya. Oh, ini berarti sekaligus untuk penggantian filter oli Mas? Iya betul Pak. Setiap penggantian oli untuk lebih baiknya filter olinya sekalian ganti. Oke, baik. Ini termasuk agak hitam ya Mas ya? Iya betul Pak. Apa posisi itu ya? Iya, posisinya kan terhalang oleh member Pak. Oke, baik. Jadi apapun bisa dilakukan asal bisa menyelesaikan lebih mudah. Iya, betul. Untuk olinya sudah mulai dilepas. Ya, lanjut Mas. Oke Pak Taufik, kita sudah melakukan penggantian oli. Saat ini kita tes jalan. Kalau sebenarnya untuk review oli itu paling nggak kita membutuhkan waktu yang panjang ya untuk mengetahui seberapa ketahanan oli tersebut terhadap kinerja mesin. Tapi kalau saya rasa di sini oli ini ya memang dia responsif ya, jadi lebih halus juga. Rasanya sih halus, sama seperti oli baru ya. Tapi di sini meskipun dia menggunakan tipe Eco, ini dia lebih terasa lebih spontan aja guys ya. Padahal Eco. Eco. Oke. Ini bukan yang tipe yang normal ya. Seperti itu. Jadi dengan kita menginformasikan bahwa mobil ini pun juga ini Pak mencegah
terdekat terhadap LSPI tadi ya. Kita sudah berbicara tentang low speed, LSP, pre-ignition. Low speed pre-ignition ini adalah sebenarnya knocking. Jadi kalau dia mobil tersebut yang kompresinya tinggi seperti mobil ini menggunakan direct injeksi dan juga turbo, itu apabila dia sering mengalami knocking, sering mengalami pembakaran lebih dini sebelum waktunya pembakaran, itu akan mengakibatkan silinder dan pistonnya itu menjadi aus, Pak Taufik. Jadi kalau silinder dan pistonnya itu menjadi aus, dia efeknya adalah kompresinya menjadi turun. Karena kan dia mengalami keausan. Nah, kalau udah kompresinya turun, itu nanti lama-lama oli pun juga akan ikut terbakar dengan sendiri. Karena apa? Karena dia jadi nggak rapat, oli menjadi ikut masuk ke dalam ruang bakar. Seperti itu. Lalu kemudian selain itu juga tenaga energinya menjadi loyo. Tenaganya menjadi loyo, akhirnya mobil ya kurang nyaman untuk dikendari. Seperti itu. Semua berawal dari oli. Untuk mobil atau oli PTT ini sendiri kita rekomendasikan buat teman-teman yang menggunakan direct injeksi dan juga menggunakan turbo. Terlebih untuk mobil-mobil sekarang ya kebanyakan kan udah ini ya kompresinya udah tinggi-tinggi. Nah, berarti siapapun yang merasa mobilnya itu masih terdengar suara knockingnya Mas ya? Ya, knocking bisa dicoba dengan oli ini. Meskipun knocking itu kan disebabkan dari kotornya ruang bakar. Iya. Baik. Siap. Sehingga dengan menggunakan oli ini, olinya tidak mengkontribusi ke dalam karbon yang menempel di ruang bakar. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe dan juga pencet tombol loncengnya supaya mendapatkan